Pemopena, saya ingin bertanya kepada saudari Pemopena, apakah saudari siap untuk melaksanakan sidang permisi dokter? Terima kasih. Kesempatan yang diberikan pada Diang Putri Hasrida yang saat ini akan melaksanakan sidang promosi doktor pada program doktor ilmu akuntansi yang mengambil tema disertasi atau judul disertasi adalah revitalisasi puskesmas, kinerja puskesmas berbasis sustainability dan scorecard. Penelitian ini dilatar belakangi karena semakin meningkatnya tuntutan terhadap sektor publik, khususnya pusat layanan kesehatan, di mana secara global maupun nasional kita ketahui bahwa ditekankan untuk pencapaian SDGs nomor 3, yaitu mengenai arah akses universe terhadap layanan berkualitas dan berkelanjutan. Di Indonesia sendiri ini diatur mengenai SDGs itu, yaitu terkait PP nomor 59 tahun 2017 mengenai peta strategis pembangunan berkelanjutan. Kemudian kebijakan secara sektoral, yaitu adalah Permenkes nomor 75 tahun 2014 yang terkait dengan fungsi puskesmas, PP nomor 28 tahun 2024 terkait dengan penyelenggaraan RKTP termasuk puskesmas, dan Permendagri nomor 79 tahun 2018 terkait perubahan status puskesmas terpuruk, dalam arti bukan terpuruknya tidak baik, tetapi pasif secara administratif menjadi lebih aktif secara administratif, sehingga tujuannya adalah keberlanjutan. Itu sebenarnya. Jadi dengan perubahan status dari UPTD dan BLUD, harapan dari pemerintah itu adalah adanya suatu kinerja yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga baik dalam pengelolaan keuangan, SDM dan lainnya. Kemudian implikasi yang bisa diberikan dari penelitian ini adalah kepada puskesmas di Provinsi Bali, dan mungkin bisa digunakan diaplikasikan di provinsi yang lain, bahwa kita harus faktor utama yang digunakan untuk memperkuat kinerja berbasis keberlanjutan itu adalah 4 variabel yang diteliti tadi, yaitu keselarasan tujuan, komitmen, keterlibatan, dan strategi. Dan tidak juga lupa untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya di dalam pelaksanaan praktik organisasi sehingga menciptakan suatu keharmonisan. Jadi tujuannya adalah peningkatan kinerja yang berbasis keberlanjutan dan beradaptasi di organisasi. Terima kasih Mbak. Selanjutnya anggota penguji kedua, Bapak Dr. Inoman Ujano Asmaul. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Selamat siang Bapak Ibu undangan. Selamat dulu kepada Novenda Rupiah. Pertanyaan saya sederhana. Dalam penelitian ini kan puskesmas itu kan terdiri dari 2 tipe ya. Ada yang akreditasi utama, kemudian ada yang akreditasi paripurna, ya kan. Pertanyaan adalah apakah terdapat perbedaan strategi revitalisasi antara kedua? Terus kemudian apa perbedaan? Terus kemudian gimana solusinya? Terima kasih Bapak izin menjawab. Karena kalau kita berbicara karakteristik sektor tadi, kan ini lebih bersifat pada sistem yang sudah terstandarisasi. Jadi sebenarnya sudah ada prosedur yang sudah ada, memang wajib dilakukan oleh puskesmas. Perbedaan itu adalah dari kinerja yang dihasilkan dari masing-masing unit yang ada di puskesmas. Oleh karena itulah penelitian ini meneliti tentang perilaku dan kemudian bagaimana menjelaskan tujuan, yaitu tujuan yang awalnya lebih kepada puskesmas pasif secara pendidikan UPTD, kemudian menjadi lebih aktif pada perubahan status menjadi BLT. Jadi strategi yang digunakan itu dalam artian hampir sama Bapak, tetapi memang perbedaan pada pola perilaku praktek organisasi yang ada di dalamnya. Terima kasih. Singkat sekali, ya, singkat pada yang jelas. Anggota penguji ketiga, termasuk Pak. Anggota penguji ketiga, Bapak Dr. Masih Gede Kusuma. Silakan. Baik, terima kasih Prof. yang Selatan selaku Ketua Sidang. Selamat siang Bapak Ibu undangan lainnya dan para penguji. Izinkan saya menyampaikan ucapan selamat
Yang namanya konteks promosi kan seperti itu. Masih dokter sekaligus. Nah, izinkan saya menanyakan terkait dengan promosi, yang mana sebenarnya ketika kita bicara tentang scorecard dengan tambahan sustainability, tujuannya adalah bahwa dia memiliki keberlangsungan. Tidak sedikit yang swasta, justru banyak yang tutup. Kemudian di diskusi awal kita ini pada saat info hari, yang namanya puskesmas kan NGO milik pemerintah. Sepanjang pemerintahan itu ada, berarti puskesmasnya pasti ada. Kemudian lanjutlah dia sekarang dengan standar menuju ke RS, wajib ya, menuju ke RS. Jadi sebutannya boleh nggak saya menyatakan bahwa revitalisasi dimaksudkan adalah mengubahnya dalam bentuk NGO ke private. Dinyatakan dibuka kembali. Sidang dinyatakan dibuka kembali. Dengan ini saya sampaikan hasil rapat sidang lulusan sebagai berikut. Saudari Purwopeda Putu Diah Asrida, mahasiswi angkatan 2023, telah mempertimbangkan prestasi Purwopeda selama masa studi, ketekun dan kesungguhan dalam melaksanakan penelitian, hasil ujian disertasi, cara Purwopeda dalam pertahanan disertasi, masa tempuh studi, publikasi internasional, maka diputuskan bahwa disertasi saudari diterima dan dinyatakan lulus dengan nilai 90. Baik, atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, saya mengucapkan selamat kepada saudari Putu Diah Asrida dan keluarga atas keberhasilan yang telah dicapai hari ini.